Halo teman-teman sahabat mistis, balik lagi bersama aku Dara. Oh ya guys, jangan lupa subscribe dan share nih video kalau menurut kalian video ini berkualitas. Oke? Juga kalian boleh komen di bawah, boleh kasih saran, boleh silahkan, atau mau DM di @ngopimistis atau ke Instagram aku sendiri @ridarawungu, silahkan. Suara kalian aku bakal dengerin. Oh ya, aku kali ini bakal bahas soal semua memiliki sisi gelap. Dunia spirit, paranormal dan supranatural dari dulu hingga sekarang itu memiliki sisi gelap. Apalagi udah menuju zaman yang makin modern, yang makin canggih, yang makin teknologinya makin kayak zaman milenium gitu loh ya. Udah canggih banget dibilangnya. Nah, di saat zaman yang secanggih ini masih percaya dukun, percaya. Banyak yang percaya. Masih percaya paranormal, banyak juga yang percaya. Masih percaya indigo, banyak juga yang percaya. Masih percaya dengan peramal, banyak juga yang percaya. Bukan berarti tidak percaya. Banyak yang percaya, banyak yang suka, banyak yang mengemari. Nah, aku bakal bahas sisi gelapnya di mana. Pertama, untuk diri sendiri. Kamu ya, bila kamu menekuni dunia supranatural atau paranormal, entah kamu murni dari Tuhan atau kamu belajar, berguru, ilmu atau apapun, ini sering terjadi. Yang pertama, kamu akan merasa kamu melihat semua itu benar adanya, padahal tidak. Kamu mendengar itu, mendapatkan vision atau penglihatan itu benar adanya, padahal tidak. Bisa saja kamu halu dan kamu percaya. Kamu halu itu kamu percaya, kamu praktekin hingga kurun waktu yang lama menjadi delusi. Itu sering terjadi. Yang pertama. Yang kedua, kamu merasa kamu sudah ke guru ini, kamu sudah belajar semua, atau kamu berada dalam satu perguruan atau satu keilmuan, satu komunitas, dan kamu leader atau yang tertua di sana atau yang paling lama. Kamu merasa aku paling sakti, aku paling mampu, aku paling bisa. Kesombongan itulah sisi gelapnya. Semakin manusia tinggi, ilmunya makin tinggi, ilmunya makin kuat, pengetahuannya makin pintar, makin banyak, dia bakal digempur dengan apa? Egonya sendiri, dengan kesombongannya sendiri. Itu sisi gelapnya. Jadi dia merasa mampu. Saya merasa mampu, saya merasa bisa, saya gak ada yang bisa mengalahkan. Lainnya paranormal lain, dukun lain, pratiksi lain, gak ada yang bisa ngalahin saya. Saya yang paling sakti. Gak bisa. Di atas langit masih ada langit. Itu. Yang ketiga, kamu bakal ada juga yang merasa kamu dijauhin sama teman-temanmu, hingga kamu mencari pelarian atau teman-teman lain, pergumulan lain, komunitas lain, atau apa yang gak satu frekuensi, gak satu pemikiran, gak satu energi dengan kamu. Hingga saat itu kamu bakal merasa, Tuhan, kok gak adil ya. Di saat kamu punya satu kelebihan, saat kamu
mempunyai satu talenta itu, tapi kamu malah dijauhin, kamu dibully, kamu dikatain, kamu dicemooh. Itu sisi gelapnya. Tapi juga ada juga yang di saat kamu merasa saya sudah belajar, umur saya sudah tua, umur saya sudah dewasa, atau apapun, di saat itu kamu mempunyai pikiran bahwa kamu bisa mengeksploitasi orang-orang sekitar kamu ini. Kamu bisa untuk memainkan seluruh permainan otak pikiran kamu. Aku pengen ini. Dengan adanya orang ini, aku pengen ini. Dengan adanya orang ini, aku bisa seperti ini. Tapi di balik itu, niat kamu untuk mengeksploitasi orang-orang ini, itu juga sisi gelapnya. Jika kamu ingin berteman, berkeluarga, bersahabat tulus, kamu gak mungkin melakukan itu. Jika kamu berkata lagi juga, kamu adalah dia adalah seorang suci ini, dia adalah seorang praktisi A, B, dia mengambil label A, B. Kenapa dia mengambil label itu sedangkan dia tidak lebih baik dari saya? Dosa dia lebih banyak daripada saya. Bung, Anda berada di dunia ini gak ada yang sempurna, gak ada perfect putih mulus kayak kertas HVS atau kapas. Gak mungkin, mustahil. Dan kamu merasa bahwa praktisi A, B, C atau teman kamu yang satu bidang dengan kamu merasa bahwa kamu lebih ahli, kamu lebih kudus, kamu lebih bersih, lebih putih daripada dia. Oh tidak, belum tentu. Bisa saja dia lebih putih daripada kamu, walaupun saat ini memang teman kamu mengalami terpuruk atau suatu masalah. Itu juga sisi gelapnya. Seharusnya kamu di saat melihat orang lain itu susah, tolonglah dia, rangkul dia, peluk dia, ajak dia. Itu yang benar. Kamu memilih sisi terang atau sisi gelap, kamu bisa membuka itu pintu satu-satu. Di saat kamu berada di dunia supranatural dan paranormal, di sini kamu agak susah untuk memilih. Karena apa? Kamu akan bertemu dengan ego kamu akan bertemu dengan nafsu kamu akan bertemu dengan pikiran kamu yang aneh-aneh yang ada di otak. Orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Saya lebih hebat, saya lebih sakti, saya lebih mampu. Ada juga yang merasa, aduh Tuhan kok begini amat ya hidupku. Tuhan kalau memang kasih talenta sama aku, kenapa kok aku dihancurin Tuhan? Kenapa aku dihina Tuhan? Kenapa aku gak punya teman Tuhan? Kenapa Tuhan aku hanya bisa berteman dengan hantu, sedangkan teman manusiaku sedikit? Ada yang seperti itu. Itu sisi gelapnya untuk diri sendiri. Nah, sisi gelapnya untuk orang lain adalah saat kamu melakukan sebuah pertunjukan praktisi dan kamu melabeli dirimu sebagai A, B, C, dan D, orang-orang pasti bertanya, hei kamu siapa? Kamu bidang apa ya? Keahlian kamu apa? Oh ya, saya menjual ini, saya mampu ini, saya bisa ini. Orang lain pengen pintar, orang lain pengen ngerti, orang lain pengen paham. Janganlah kamu kasih hoax, janganlah kamu kasih kebodohan, janganlah kamu kasih tipuan orang-orang itu. Kasihan,
itulah sisi gelapnya. Banyak orang-orang yang tertipu, banyak orang-orang yang terbodohi dengan video-video yang aku bilang aku nggak mampu dengan edukasi palsunya, yang ngomong di depan kamera atau di Instagram atau di mana mereka ngepost. Menurutku itu adalah sebuah ketololan, membodohi orang. Karena orang nonton YouTube channel kamu atau orang pengen ngelihat profile kamu, berarti orang itu pengen menggali kamu, pengen tahu kamu, atau pengen minta tolong sama kamu, atau butuh bantuan kamu, butuh tenaga kamu. Nah, saat orang itu pengen dan suka, ingin tahu, butuh bantuan, yang kamu kasih adalah kebodohan, yang kamu kasih adalah kebohongan, yang kamu kasih adalah hoax, yang kamu kasih adalah nol besar. Terus apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Terbodohi dengan opini, terbodohi dengan cerita drama, skenario skripsi, terbodohi dengan kertas tulisan atau kertas yang sudah ditulis, kamu rangkai sendiri semua kalimatmu yang ada di situ. Itu sisi gelapnya. Banyak orang yang ngomong, oh ini dukun palsu, oh ini paranormal palsu. Saya sudah tertipu dengan ratusan ribu, ada jutaan juga ada bahkan yang ratusan juta ada. Kamu ingat zaman dulu yang pesulap yang ada di belakang itu, apa uang yang ada di kantong belakang? Kalau kamu ingat kejadian itu, orang pengen ngerti, orang pengen pintar, kamu cuci otaknya, kamu buat skenario itu, kamu tulis semua sesuai dengan pikiran kamu, ekspektasi kamu, sesuai apa yang kamu inginkan, kamu tulis, kamu rangkai semua itu. Apa imbasnya bagi orang lain? Apa sisi gelapnya bagi orang lain yang ingin mengenal dunia supranatural dan yang ingin mengenal dunia paranormal? Jika kamu menyebarkan hoax atau menyebarkan kebohongan, menyebarkan kepalsuan, menyebarkan opini. Hei bung, paranormal, supranatural bukan bahasa Indonesia. Atau sebuah opini. Seperti anak sekolah yang disuruh ujian, terus kamu disuruh buat naskah opini. No, bukan seperti itu. Sekarang kamu coba mikir deh, di saat kamu benar-benar melakukan itu, apa imbasnya bagi orang lain? Orang lain pengen pinter loh, orang lain pengen tahu, nggak pengen goblok. Apa coba imbasnya? Orang lain rugi loh, rugi waktu, rugi nontonin kamu, rugi dengerin kamu. Ternyata otak mereka dicuci, otak mereka yang dibodohin. Salah siapa? Dua-duanya. Yang satu mau aja dibohongin, dibegoin, yang satu juga bohongin terus, begoin terus. Untuk apa? Gunanya untuk apa? Untuk popularitas, untuk mencapai suatu tujuan. Semua itu hanya hawa nafsu, semua itu hanya egois, serigala dalam diri. Ya kita pengen ini, kita pengen ini, terobsesi jadi ini, terobsesi pengen ini. Tapi kita merem, tapi kita tutup mata kita nggak mikirin apa imbasnya bagi orang lain. Orang lain untung nggak ya? Orang lain bisa tertolong nggak ya? Orang lain ngerti nggak? Orang lain paham nggak ya? Terus kalau saya melakukan ini, orang lain gimana ya? Coba pikirin deh. Gak gampang dunia paranormal dan supranatural zaman sekarang. Banyak juga yang gak ngerti klinik, dibego-begoin pakai klinik, dibego-begoin dengan ritual yang menggunakan menyan lah, menggunakan dupa, menggunakan hiu, kembang,
Padahal macam-macam barang itu juga ada sendiri kegunaannya kalau dijabarin ya, jelasin satu-satu. Tapi mereka ngertinya apa? Ya klinik doang, ya menyan doang, ya candu doang, ya wewangian doang, ya hio doang. Ngertinya cuma itu. Gunanya untuk apa? Ya itu aja. Tapi kalau dijabarin, dijelasin panjang. Ini. Kalau yang mau jelasin, yang mau nerangin, ikhlas. Kalau yang nggak mau nerangin, nggak mau ngomongin, terus bagaimana nasib orang itu? Kamu mau bikin drama, kamu mau bikin skenario, coba pikirin mulai detik ini. Drama, skenario itu menguntungkan kamu, dan bagaimana dengan orang lain? Merasa tertipu, merasa terbohongi, merasa bego, atau merasa bodoh untuk orang lain. Di saat kamu melakukan itu, semua materi, semua pengetahuan bisa kita cari, bisa kita filter, bisa kita cari sumbernya dari manapun, dari Google, dari manapun. Tapi beda dengan orang-orang yang nggak ngerti, nggak paham, cuma pengen tahu, pengen ngerti, pengen pinter, tapi kamu bohongi. Nggak habis pikir dah. Sehari kamu melakukan itu, dan itu kamu lakukan setiap hari, itu aku nggak habis pikir. Berapa orang yang tertipu dengan kamu, berapa orang yang menganggap kamu ini malaikat, menganggap kamu ini sang rasul. Mungkin seperti kejadian yang lalu-lalu ya, yang sedang viral waktu lalu. Banyak orang tertipu dan menganggap dia rasul, menganggap dia sakti, menganggap dia bisa memanggil ABC. Tapi berapa banyak yang tertipu? Berapa banyak yang membuang waktunya sia-sia untuk menonton konten YouTube-nya, atau vlog-nya, atau post Instagram-nya, atau IG live-nya. Orang membuang waktu itu sia-sia, tapi mereka mendapatkan sebuah kebodohan. Mereka nggak mendapat sebuah kepintaran atau sebuah pengetahuan yang real atau fakta. Coba kalian pikir. Thank you sahabat mistis. Untuk pembahasan kali ini aku tutup sampai di sini. Kalian jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Kalau kalian pengen kasih komen dan kasih saran, silahkan. Untuk selanjutnya aku bakal bahas yang lain dan kalian bakal tunggu aja. Oke, thank you ya guys udah nontonin, dan tetap dukung channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih, bye bye.